Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi kita lanjut mengenai program-program dan tutorial-tutorial yang akan saya jelaskan di video-video saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program aplikasi pintu otomatis. Jadi aplikasi pintu otomatis ini nanti kinerjanya seperti ini. Di sini ada berbagai inputan, sensor masuk, sensor keluar, lalu ada batas atas dan batas bawah. Untuk outputannya ada motor naik, motor turun. Untuk motor ini penggerak dari gerbang pintunya. Lalu untuk sensornya, sensor masuk ini mendeteksi objek atau mobil atau truk yang akan masuk. Sedangkan untuk sensor keluar ini nanti digunakan ketika objek ini sudah masuk atau meninggalkan ruangan atau garasi. Jadi ketika truk kena sensor 0 atau S6, maka pintunya akan terbuka atau menarik ke atas sampai yang bawah ini terkena batas atas. Bukan terkena sih, berada di atas lebih sedikit dari batas atas. Lalu ketika nanti di bawah, ketika nanti truknya sudah lewat dan tidak menyentuh lagi dari sensor S7, nanti maka pintunya akan menutup kembali. Jadi kan mobil masuk kena sensor 6, ini buka, mobilnya berjalan sampai sini, terkena sensor S7, pintunya belum menutup. Baru ketika objeknya maju lagi dan sensornya tidak terkena objek, maka motornya atau pintunya akan turun sampai batas bawah. Jadi seperti itu untuk cara kinerjanya. Oke, kita langsung ke program PLC. Di sini saya sudah membuka aplikasi CS Programmer. Untuk settingan CPU-nya seperti biasanya kita pakai GP1i dan M30. Oke. Di sini tidak ada tombol start stop untuk menjalankan kinerja dari alat. Jadi langsung 0.00 sensor masuk dalam kurung S6. Oke. Jika terkena S6 maka motornya akan naik 100.0. Kita buat outputan motor naik. Kita beri penguncian 100.0. Oke. Lalu ketika ini pintunya sudah melewati batas atas, maka pintunya akan berhenti. Jadi yang memutus ini adalah sensor batas atas. Tiga sensor atas. Oke. Kenapa di sini saya buat NO? Karena logikanya ketika pintunya ini menutup, ini kan tetap mendeteksi. Jadi saya buat NO. Nah, ketika ini naik terus melewati atasnya dari batas atas, maka dia akan terputus atau dia kembali ke NO. Nanti saya jelaskan lebih jelas di simulasi. Oke, lanjut.
Nah, ketika sensor keluar ini mendeteksi truk, maka pintunya tidak langsung menutup, tapi truk lewat terlebih dahulu, lalu sensor ini tidak mendeteksi kembali, baru pintunya menutup. Sensor keluar S7 100.01. Mohon maaf, 100.01 motor turun. Kita kasih kunci. Tadi kan saya bilang setelah mendeteksi truk dia tidak langsung turun. Setelah truknya lewat dan tidak mendeteksi lagi, baru diperintahkan untuk motor turun. Nanti ini kita pakai differentiate down. Saya jelaskan kembali, differentiate down adalah kontak yang mengeluarkan sinyal ketika dia sudah tidak aktif. Jadi ketika aktif itu dia menunggu dulu, menunggu sampai dia tidak aktif baru dia mengeluarkan sinyal. Jadi seperti itu. Oke, dia yang memutus adalah sensor batas bawah S902, sensor batas, sensor bawah S9, sensor arus tadi S10. Oke. Nah, jadi cuma seperti ini programnya. Cukup sederhana sekali untuk pada aplikasi pintu otomatis ini, karena tidak ada timer, tidak ada tombol start stop, ya cuma logika dari sensor saja. Mungkin yang nanti kendala sulitnya cuma di sini. Kenapa ini kok pakai differentiate down? Ini kenapa kok NO? Saya jelaskan lagi, kan ini differentiate down karena dia menunggu truk itu sudah lewat. Jadi ketika mendeteksi truk itu lewat, baru tidak mendeteksi dan ini mengirim sinyal. Jadi seperti itu. Dan ini kenapa NO? Logikanya, ketika pintu tertutup, ini tetap mendeteksi pintu tersebut jadi aktif. Seperti itu. Oke, kita simulasikan. Kondisi normal, pintu tertutup. Oke, kondisi normal pintu tertutup. Ini belum aktif semua. Saya ulangi lagi, ini pasti mendeteksi, soalnya ini menutup. Jadi ini mendeteksi, kita kontrol J. Oke. Kerja pertama, truk tersebut lewat. Truk ini lewat sensor S6. Lalu S6 aktif. Truknya sudah melewati sensor S6, motornya kan naik. Motor dari pintu naik sampai menyentuh batas atas sedikit. Jadi ketika pintunya naik ke sini, lalu di atasnya sedikit, ini tidak aktif. Oke. Lalu motornya kan ini pintunya sudah terbuka tadi, ini kan sudah naik. Truknya lewat, dia menyentuh sensor keluar, kita kontrol J. Nah, disinilah keistimewaan differentiate. Jadi ketika kita aktifkan atau kita kontrol J, dia tidak langsung mengeluarkan sinyal. Oke, dia mendeteksi truk ini tidak mengeluarkan sinyal, lalu truknya posisi di sini. Ketika truknya lewat, maka sensornya tidak mendeteksi lagi.
kita kontrol K, dia nanti langsung aktif karena sinyalnya masuk. Kontrol K, nah motor turun. Jadi ketika truknya sudah masuk dan melewati sensor keluar, maka motornya turun sampai menyentuh dari sensor bawah. Ketika turun, sensor bawah tersentuh, maka ini aktif. Kita kontrol C, kontrol A, dia akan memutus motor turun. Jadi kembali ke posisi normal kembali, pintunya tertutup. Jadi seperti itu, programnya cukup sederhana, cuma logika dari sensor perlu dipahami di sini. Mulai dari sensor yang atas, lalu sensor yang keluar. Jadi seperti itu tutorial mengenai aplikasi pintu otomatis dari saya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin mau request program-program otomasi yang lain, silahkan di kolom komentar. Oke, cukup dari saya. Nanti akan saya buatkan program HMI-nya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.